Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Doni Triprasetyo, guru SMKN 1 Singosari Malang. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang video pengelasan, terutama pada posisi mendatar atau dengan posisi 1F dan 1G dengan menggunakan mesin las GTAW. Sebelum melaksanakan kegiatan pengelasan, marilah kita melakukan yel-yel. Awali dengan semangat, akhiri dengan selamat. Elemen kompetensi 1. Mengidentifikasi keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan menggunakan mesin las GTAW atau TIG. Bahaya menggunakan mesin las GTAW bila tidak mengikuti SOP dan K3 adalah 1. Radiasi sinar las. Bahaya sinar atau radiasi, debu dan asap pada mesin las bisa menyebabkan kerusakan mata. 2. Kejutan listrik atau tersengat listrik. Dan yang ketiga adalah kebakaran. Hal wajib yang harus dilakukan seorang welder atau pengelas adalah menggunakan alat pelindung diri, mulai dari sarung tangan, apron, pelindung lengan, masker, sepatu safety, dan helm untuk mengelas. Persiapan bahan las. Bentuk bahan las menjadi bevel, road face, dan mengukur road gap. Bagian-bagian torch pada las GTAW: tutup kepala, rumah nozzle, O-ring, penjepit elektrode atau kolet, dudukan kolet, nozzle gas, penjepit elektrode atau kolet, dudukan kolet, gagang nozzle, tombol power. Adapun cara merakit nozzle pada las GTAW adalah pasang keramik yang bernomor 6, kemudian kencangkan. Selanjutnya, masukkan kontak tip nomor 2,4, kemudian disusul pemasangan tungsten yang sudah diruncingkan pada salah satu sisi. Pastikan tungsten yang digunakan sesuai dengan bahan yang akan kita las. Di sini, kita menggunakan tungsten untuk besi yang berbahan mild steel, menggunakan tungsten berwarna merah, dan pastikan ujung tungsten lancip sesuaikan dengan kebutuhan sudut las. Panjang ujung tungsten kurang lebih 5 mm. Kemudian persiapkan mesin las GTAW. Setelahnya mesin las GTAW dihidupkan. Setting parameter mesin GTAW. Kemudian setting regulator gas argon. Komposisi gas menurut bahan yang akan dilas. Argon ditambah 0,5% oksigen bisa digunakan untuk aluminium dan aluminium paduan. Argon ditambah 1% oksigen bisa digunakan untuk baja paduan tinggi, stainless steel, tembaga,
dan tembaga paduan. Argon ditambah 3% oksigen bisa digunakan untuk baja paduan rendah, baja konstruksi, dan struktur ringan. Argon ditambah 5% oksigen bisa digunakan untuk baja paduan rendah dan baja karbon tinggi. Argon ditambah 15-20% karbon dioksida bisa digunakan untuk baja paduan rendah dan baja karbon tinggi. Argon ditambah 15% hidrogen bisa digunakan untuk baja paduan tinggi. Dan argon ditambah 3-7% hidrogen bisa digunakan untuk pengelasan plasma, baja paduan tinggi, tembaga, nikel, dan paduannya. Hal yang paling penting adalah periksa kebocoran regulator las argon dengan cara mengoleskan air sabun dengan busa dan ditempatkan pada selang serta regulator las argon. Berikut adalah contoh bagian yang bocor. Kebocoran biasanya ditandai jika busa sabun mengeluarkan gelembung terus-menerus. Dan cara mengatasinya adalah lepas regulator dan kemudian diberi seal tape, lalu dipasang kembali. Elemen kompetensi kedua membahas tentang pengisi atau filler pada pengelasan GTAW. Bahan pengisi yang akan kita gunakan adalah filler TIG berkode AWS309 untuk besi dengan bahan mild steel. Filler root dibagi dalam berbagai macam warna dan bahan pembentuk, mulai dari baja karbon, stainless steel, aluminium, maupun paduan aluminium dan cor. Elemen kompetensi 3, macam-macam posisi pengelasan. Pada pengelasan ini akan menggunakan posisi fillet atau 1F, dan groove atau 1G. Proses pengetakan benda kerja pada posisi 1F, pastikan benda kerja pada posisi siku atau 90 derajat. Sebelum melakukan proses pengelasan, buang gas terlebih dahulu, baru memulai proses pengerjaan. Pelaksanaan pengelasan disesuaikan dengan Welding Procedure Specification atau WPS yang diidentifikasi penempatannya serta arah gerakan bahan pada pengisi atau filler. Pada pengelasan GTAW ini dengan posisi fillet, kita akan menggunakan pengisian atau filler. Perhatikan gerakannya. Gerakan seperti ini bertujuan mengarahkan tungsten agar proses pencairan bahan tambah atau filler mengenai sudut pada benda kerja.
Setelah melakukan pengelasan, langkah selanjutnya adalah pembersihan benda kerja untuk dilakukan visual welding inspection. Elemen kompetensi yang keempat adalah pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan visual welding inspection. Persiapan alat welding inspection mulai dari welding gauge, center, vernier caliper, marker, dan siku. Hal yang pertama kali dilakukan sebelum inspeksi adalah memarking benda kerja. Selanjutnya dilakukan kalibrasi pada vernier caliper yang digunakan untuk mengukur lebar hasil pengelasan. Kemudian, dilakukan pengukuran reinforcement atau mahkota dari hasil pengelasan. Pada pengelasan atau visual inspection pada posisi fillet, dilakukan pertama kali dengan menggunakan siku apakah sudah sebesar 90 derajat atau belum. Selanjutnya, dilakukan pengukuran reinforcement. Langkah selanjutnya adalah evaluasi atau identifikasi hasil dari pengelasan dengan media visual welding inspection. Demikian video tentang pengelasan GTAW dengan posisi 1F dan 1G. Semoga bermanfaat.